Selamat pagi, Ica. Selamat pagi Kak. Ica, kegiatan hari ini apa ya? Lagi sibuk kerja nih Kak. Oh, lagi sibuk kerja. Jadi Kerja di Samsung. segala Samsung. Kalau boleh tahu, Ica kelahiran tahun berapa dan umur berapa? 1996 Kak. Oh, Sekarang sudah 25 tahun. 25 tahun. Berarti Ica masuk ke dalam generasi muda atau generasi milenial ya? Iya. Kakak boleh nanya-nanya Boleh. tentang kenegaraan? Boleh. Nah, menurut Ica sama pandangan Ica sendiri, apa itu wawasan kebangsaan Ica? Kalau menurut Ica nih Kak, itu bagaimana cara pandangan kita terhadap dalam bernegara, sikap kita atau tingkah laku kita sebagai warga negara Indonesia. Terus bagaimana nih kesadaran kita sebagai warga negara dalam menerapkan segala-gala nilai norma serta aturan dan juga menerapkan toleransi terhadap lingkungan sekitar kita. Jadi kita perlu toleransi juga ya, Iya. dan menerapkan nilai-nilai serta norma yang ada di lingkungan. Betul Kak. Oke. Nah, tadi kan itu cara pandang Ica terhadap wawasan kebangsaan. Nah, menurut Ica tahu nggak lambang-lambang negara itu apa aja sih? Tahu Kak, yang pertama itu ada Pancasila, terus Undang-Undang 1945, terus bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, sama bahasa Indonesia. Oke. Berarti Ica tahu ya Pancasila ada berapa? Ada 5. Nah, dari upaya bela negara sendiri, apa sih? Atau kegiatan apa upaya-upaya dalam Ica membela negara Ica? Itu yang pertama menjaga nama baik Indonesia pastinya ya Kak. Terus mematuhi segala nilai-nilai aturan yang udah diterapkan oleh pemerintah terhadap kita. Terus bangga menggunakan produk-produk yang ada di dalam negeri. Terus menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga. Berarti Ica bangga dengan menggunakan produk dalam negeri? Oh, bangga banget dong. Contohnya apa tuh biasanya produk dalam negeri yang Ica pakai? Seperti songket, terus Songket, ada betul. tas-tas yang dari tenunan gitu kan, ada juga Kak. Berarti Ica masih sering menggunakan produk-produk negeri yang dibikin sama orang Indonesia pastinya ya? Iya. Nah, kemudian kan kita banyak nih dengar isu-isu yang mungkin tidak enak didengar gitu, baik itu di kalangan milenial, kalangan tua, segala macam ya. Nah, menurut Ica nih isu yang lagi beredar, lagi hangat banget di Indonesia itu seperti apa contohnya? Kalau kita sebagai milenial kan kita lebih sering bermedia sosial ya Kak. Media sosial. Sekarang itu lagi marak nih Kak hoak-hoak atau berita-berita yang gak jelas gitu kan di media sosial yang bikin pecah belah antara kaum milenial yang lainnya Kak gitu. Oh gitu. Berarti apa namanya, hoax ini dapat memperpecah belah Iya. antar kita berarti Iya, ya. betul. Karena isu-isu yang tidak benar kayak gitu ya. Nah, apa nih pendapat Ica sama upaya yang Ica harapkan supaya tidak terjadi nih isu-isu seperti hoax dan yang lain? Kalau menurut saya sih bijak lagi lah dalam bermedia sosial, jangan hanya mendengar dalam satu sisi aja. Kita harus teliti dulu dalam mendengar sebuah berita gitu Kak, menerima berita dalam bermedia sosial. Oke sih, berarti kita harus bijak dalam menggunakan media sosial, kita harus teliti juga, jadi tidak sembarang informasi yang kita ambil terus kita sebarkan. Iya. Jadi harus tahu dulu sumbernya. Betul. Ya udah, terima kasih ya Ica Iya. atas waktunya. Selamat pagi Nurul, Assalamualaikum. Pagi Kak, waalaikumsalam. Kalau boleh tahu nih, menurut Nurul apa sih wawasan kebangsaan menurut Nurul? Kalau menurut Nurul sebagai siswa sekolah, kebangsaan yaitu cara pandang kita dalam bernegara dan sikap kita atau tingkah laku sebagai warga negara, tingkah laku di sekolah, atau kesadaran diri kita sebagai warga negara. Berarti cara pandang kita terhadap negara ya. Iya. Berarti kalau di sekolah Nurul harus menerapkan nilai-nilai yang ada di sekolah Iya. gitu ya. Oke, sih, mantap. Nah, menurut Nurul sendiri, Nurul tahu nggak jenis-jenis apa aja sih yang melambangkan suatu negara? Menurut Nurul sih, kalau lambang-lambang negara itu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, bendera merah putih, lagu kebangsaan negara Indonesia Raya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, berarti Nurul kan masih sekolah nih. Ya, Kalau Pancasila Nurul tahu kan ya? Iya. Ada berapa jumlah Pancasila? Pancasila ada 5. Oke, ada 5. Nah, kalau misalkan bendera, warnanya apa aja nih bendera kita? Bendera kita merah putih. Oke, sip. Berarti Nurul udah ngerti banget nih soal kebangsaan ya. Iya. Nah, menurut Nurul sendiri sebagai kaum muda nih, kaum masih sekolah, kaum pelajar, nah upaya apa aja sih yang Nurul lakukan untuk bela negara? Untuk
membela negara sebagai siswa sekolah, menjaga nama baik negara Indonesia, menjaga nama baik mematuhi Indonesia. segala nilai-nilai norma, mematuhi segala peraturan di sekolah, aturan-aturan yang diterapkan sama guru di sekolah, bangga dan menggunakan produk-produk dalam negeri, menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Wis, mantap banget jawabannya. Oke ya. Nah, jadi tadi bangga terhadap produk dalam negeri, menerapkan nilai-nilai dan norma yang ada di sekolah, kemudian apa lagi? Berarti saling bertoleransi di sekolah? Iya. Itu juga masuk nggak? Masuk. Oke, berarti itu masuk juga ya. Nah, sekarang kan di kaum anak muda ini banyak banget nih isu-isu masalah sosial nih. Nah, menurut Nurul sendiri, isu-isu apa sih yang sekarang berkembang di kaum-kaum pelajar, di kaum-kaum anak muda? Kalau sekarang yang lagi marak-maraknya di tengah masyarakat tuh ada korupsi, narkoba, terorisme, hoax, menggunakan media sosial yang salah, pencucian uang, dan banyak lagi. Berarti di sekolah Nurul belajar kan? Iya, Ada belajar. berarti ada korupsi. Berarti korupsi itu boleh nggak? Enggak Oh, nggak boleh. Berarti penggunaan narkoba juga nggak boleh ya? Nggak boleh. Nah, kalau hoax nih, Nurul kan generasi milenial nih, menggunakan teknologi. Nurul sering nggak lihat orang misalkan melakukan hoax, misalkan memberikan isu-isu yang sebenarnya itu tidak benar. Oh, ada juga sih. Ada juga gitu. Nurul pernah nggak kayak gitu? Enggak. Oh, nggak, jangan ya, jangan sampai. Nah, menurut sendiri nih, menurut Nurul sebagai kaum pelajar, harapan Nurul untuk diri Nurul sendiri sama upaya Nurul untuk membela negara apa nih harapannya? Harapan Nurul untuk yang kedepannya bisa membahagiakan orang tua, bisa mendapatkan sekolah yang Nurul inginkan, bisa untuk menjaga nama baik negara kita. Sip, menjaga nama baik. Berarti upaya yang Nurul lakukan sekarang adalah belajar sungguh-sungguh, habis itu mewujudkan cita-cita Nurul dan nanti dapat berkontribusi untuk negara. Kalau boleh tahu nih cita-citanya apa? Cita-citanya Nurul mau jadi dosen. Wis, masya Allah, mau jadi dosen ya. Iya. Jadi nanti Nurul bisa memberikan berbagi ilmu kayak gitu ya, supaya bisa dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Semoga terima kasih Nurul ya. Selamat pagi Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Ira. Nanti Ira izin untuk wawancara Ibu, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Bersedia. Sebelumnya Ira boleh tahu nggak, Bu, Ira berbicara dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Eti, Dengan Ibu Eti. Ibu umurnya berapa Bu? 62 tahun, 62 tahun. Berarti aktivitas Ibu sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Oke, berarti Ibu Eti ya, sebagai ibu rumah tangga, umurnya 62 tahun. Nah, menurut Ibu, apa saja sih yang Ibu ketahui tentang wawasan kebangsaan Bu? Wawasan kebangsaan itu bagaimana kita bersikap terhadap masyarakat, terhadap lingkungan, dan terhadap negara. Berarti bagaimana kita mengetahui cara bersikap, terus Tingkah laku kita tingkah laku kita bagaimana dengan masyarakat, dengan lingkungan, dengan negara. berarti bersikap terhadap lingkungan, masyarakat, dan negara ya Bu ya? Ya. Nah, menurut Ibu sendiri lambang-lambang negara Indonesia itu apa saja Bu? Menurut Ibu? Ada bendera merah putih, ada Undang-Undang Dasar 1945, ada Pancasila, ada lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan ada bahasa Indonesia. Ada Pancasila, ada Undang-Undang 1945 ya Bu ya, kita berpedoman pada undang-undang. Kemudian ada bendera merah putih, ada lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Untuk menurut Ibu nih, bendera merah putih, merah itu melambangkan apa Bu? Berani, Merah itu berarti berani, kalau putih suci. berarti suci. Berarti sebagai warga negara Indonesia kita harus berani, terus hati kita harus suci juga dalam membela negara pastinya ya Bu ya. Ya, Nah, menurut Ibu bagaimana sebagai warga negara atau dari Ibu sendiri, upaya-upaya apa saja Bu yang dapat Ibu lakukan untuk melakukan bela negara terhadap negara Indonesia? kita bersikap tingkah laku yang baik terhadap masyarakat, terhadap lingkungan, terhadap negara juga. Kita pelihara baik-baik.
pokoknya tingkah laku kita tuh yang baik lah gitu, sikap kita yang baik. Berarti dalam melakukan upaya bela negara yang paling hal mendasar sekali adalah bagaimana upaya dan tingkah laku kita itu bersikap baik ya Bu ya. Iya baik. Menerapkan nilai dan norma serta aturan yang ada di dalam negara. Berarti itu ya Bu ya. Iya. Nah, dalam menerapkan tadi sebuah tingkah laku yang baik, menerapkan nilai dan norma, tapi kan ada juga Bu isu-isu yang saat ini berkembang di negara kita. Nah, menurut Ibu isu-isu apa sih atau masalah sosial apa yang saat ini mungkin marak Ibu lihat atau Ibu dengar di negara kita? Banyak macamnya seperti narkoba, terorisme, hoak, pencucian uang, korupsi dan lain-lain macam-macam. Berarti di negara kita masih ada ya Bu ya kayak seperti masalah korupsi, teror juga yang sering terjadi. Kemudian banyak nih anak-anak muda yang menggunakan penyalahgunaan nafsa ya Bu ya. Iya, narkoba. Tapi hal-hal itu harus kita minimalisir kan Bu? Oh iya. Nah, berarti dengan cara apa Bu kita meminimalisir atau mengurangi masalah-masalah sosial tadi? Ya, kalau kita nampak tuh kita ajarlah anak-anak muda tuh bagaimana supaya jangan minum narkoba gitu, supaya jangan hancur bangsa dan negara kita, agama kita. Berarti bagaimana Kalau nampak kita cegah. Gitu. Oke, berarti balik lagi bagaimana kita harus menerapkan nilai-nilai dan norma, baik itu nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat, berarti ya Bu ya, supaya kita terhindar dari hal-hal seperti narkoba dan yang lainnya Bu. Iya. Nah, sebagai generasi yang mungkin sudah masuk ke dalam usia lanjut kayak gitu, apa harapan Ibu terhadap negara Indonesia ataupun kaum-kaum muda yang akan melanjutkan negara ini, harapan Ibu sebagai generasi lanjut usia? Ya, sebagai orang tua, sebagai orang yang sudah lanjut usia, Ibu mengharapkan kepada pemerintah Indonesia bagaimana cara menanggulangi narkoba dan lain-lain itu supaya generasi muda ini selamat dan selamat generasi muda ini daripada hal-hal yang buruk. Berarti harapan Ibu terhadap pemerintah Indonesia agar lebih memperhatikan lagi generasi mudanya, agar nantinya generasi muda ini dapat melanjutkan estafet kepemimpinan. Kepemimpinan Gitu ya. supaya selamat negara ini, bangsa ini, agama ini. Gitu. Oke, sih. Berarti supaya negara ini lebih selamat, kemudian harus menjaga Bhinneka Tunggal Ika bagi kita Ibu ya. Oh iya, lambang negara kita ya harus dijaga. Oke, sih. Oke. Sebelumnya terima kasih Bu atas wawancara dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Hasrawati, panggilan Eti, umur 62 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Saya mengharapkan kepada pemerintah Republik Indonesia agar generasi penerus bangsa ini tangguh, kuat, disiplin, dan tegar dalam menghadapi semua tantangan hidup di dunia untuk menyelamatkan diri dan keluarga, agama, bangsa dan negara Indonesia dari ancaman dalam dan luar negeri atau negara-negara lain. Semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Fadila, panggilan saya Ica. Saya sekarang berumur 25 tahun. Nah, kegiatan saya itu bekerja di sebuah perusahaan, yaitu perusahaan Samsung. Saya sebagai generasi milenial, saya mudah berkarya, dan saya ingin berkontribusi untuk negara. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Nurul Mutmainah, panggilan saya Nurul, umur saya 15 tahun. Saya berasal dari sekolah SMA Adabiah Padang. Sebagai anak muda, saya bisa, saya mampu, saya berkarya, saya berkontribusi untuk negara.